Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Mas Setio Nugroho dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantul. Dan beliau ini adalah seorang pemadam kebakaran dan beliau juga ternyata seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng di sisi lain pemadam kebakaran. Oke, kita undang Mas Setio Nugroho. Saya suka manggilnya Mas Adi nih, padahal namanya Mas Setio. Mudah-mudahan beliau tidak sedang ada kegiatan nih. Ya, Pakai belangkon. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tio. Gimana Waalaikumsalam, kabarnya? ya. Alhamdulillah, baik Waduh, kan. Ya, ini baru alhamdulillah. ngecek-ngecek perawatan. Ya, Oh, ngecek perawatan siap. di Lagi pos. pikirnya. Ya, Gimana? ya. Oke, Ya, tapi keren selamat banget loh. siang. Ya, Oke, baik. Mas Setio, nih teman-teman, kita sudah gabung dengan ya, Mas Setio Nugroho. Nih, ya, apa sinyal saya kelihatannya gimana, Mas? Mas Tio, sinyal saya ya, gimana nih? ya. Ada Bagus? putus-putus ini dan putus-putus. Ya, Agak putus-putus ya. sinyalnya. Saya juga Ya, terimanya juga agak ya, putus-putus nih, Mas Tio nih. ya. Oke, Oke, putus-putus dari kita ya, dari sini. Ya, ya. ya saya cek dulu Ini saya koneksinya. ke ruangan. Ya, ya. Oke, Mas Tio. Oke, silakan Mas Setio. Siap. Perkenalkan, Ya, perkenalkan diri, iya. Mas Setio. Ini saya sambil duduk ya. Oke, boleh, Bentar. boleh sambil itu boleh. Ya. Oke, selamat siang, senior-senior di Damkar Oke, silakan. seluruh Indonesia. Silakan, dilanjut Mas Terus Setio. gimana? Wih, Gimana? silakan dilanjut, Ya, dilanjut. ya. Ya, selamat siang rekan-rekan Damkar seluruh Indonesia, terutama kepada komandan, senior-senior yang sekarang bertugas ataupun sekarang yang off di rumah. Eh, Semangat pagi, walaupun udah siang, semangat pagi. Semangat pagi, tetap semangatnya tetap pagi. Ya, ya, ya. Oke, Mas Setio ini tugas di mana, Mas Setio? Saat ini tugas di mana nih? Saya di Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantul dan rekan-rekan semuanya.
Saya di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul, di khususnya di selatan, paling ujung selatan daerah istimewa Yogyakarta, paling selatan paling tengah. Ya, Selatan. Hmm. ya, Nah, hari ini Mas Setio lagi piket ya hari ini ya? siap, ya. Oke, lagi piket. Awalnya gimana sih Mas? Ketika Kalau tinggal ya, gimana? mohon agak seret nih. Awalnya Sinyalnya nggak gimana ada nih Mas? sinyalnya. Jadi pemadam kebakaran. Ya, sinyalnya dan sinyal Ya, ada. Kurang awalnya bagus gitu. maksudnya Ya, awalnya gimana? Jadi pemadam kebakaran. ya. Awalnya ya, saya ceritakan asal dari pertama masuk pemadam itu malah kita nggak sengaja. Jadi dulu kita tahun habis gempa 2006, saya juga coba-coba melamar kerjaan di mana-mana. Eh, Alhamdulillah itu dulu malah hampir semuanya itu eh, saya nggak ada itu formasi yang saya butuhkan. Yang terakhir itu singkat cerita terakhir tahun 2007 itu saya ngelamar di pemadam sama swasta yang dulu. Oh. Ya, swasta langsung kita disuruh dari perusahaan itu ngecek-cek seperti alat pemadam satu di kantor-kantor, khususnya di seluruh DIY. Kebetulan yang adalah satu kantor itu mau perekrutan pemadam baru, walaupun sudah ada tapi penambahan anggota baru karena personil yang di kantor tersebut, yang pemadam tersebut belum karena belum mencukupi untuk personilnya, jadi ada penambahan lagi J. Jadi memang awalnya memang senang terhadap itu ya Mas, kegiatan-kegiatan relawan ya. Ya, ya. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang udah berapa tahun Mas? Berarti sejak tahun 2007 ya? 2007 berarti udah Ditambah 13 tahun ya? di Bantul itu dari 2008 sampai sekarang. 2000 Ya, sampai sekarang. ya. 2008 sampai sekarang. Ya. Kalau yang di perusahaan itu saya cuma 1 tahun itu. 1 tahun. Oh. Nggak ada lowongan itu kayak kita masuk di damkar Bantul itu sampai sekarang. Begitu kan, dan rekan-rekan di seluruh Indonesia gitu. Udah lama juga ya jadi pemadam ya. Nah, Mas Tio nih, ini Mas Tio kan pakai belangkon nih, gitu kan. Jadi teman-teman yang baru bergabung, Mas Tio ini adalah juga beliau menjadi seorang abdi dalam keraton. Nah, kita pengen tahu nih, Mas Tio, apa motivasi dan apa sih abdi dalam pemadam kebakaran itu, gitu. Silakan ceritakan Mas Tio, abdi dalam keraton itu apa? Abdi dalam sebenarnya itu kan abdinya budaya. Jadi kita melestarikan peninggalan-peninggalan katakanlah simbah-simbah kita yang dulu berperang melawan penjajah itu mendirikan kerajaan yang dulu itu dari awal itu Majapahit. Majapahit itu pada tahun yang berdiri itu tahun 1478, Pak. Jadi yang Majapahit yang pertama sebelum Mataram, yang kedua yaitu dari Wali Songo habis Majapahit Wali Songo, Wali Songo juga itu. Nah itu sebelum itu di Kerajaan Demak Bintaro itu tahun sekitar 1568. 1478 sampai ke muncul
Kerajaan Pajang itu dari 19 maaf 1568 sampai 1586 untuk Kerajaan Pajang. Habis Majapahit. Lanjut yang terakhir itu Mataram, Kerajaan Mataram sampai sekarang itu dari 1575 itu berdirinya di awal untuk yang ditetapkan itu 1755. Jadi Kerajaan Mataram pertama itu didirikan atau berdiri pada tahun 1755. 1755. Kalau sekarang sudah berapa tahun dari sekarang gitu ya? Iya. Udah berapa? Udah lama banget kan gitu ya. Nah, motivasinya apa sih, Mas, untuk bisa ikut atau bergabung dalam Abdi Dalam ini di Abdi Dalam? Atau saya menyebutnya apa nih? Kalau Mas Setio nih, Abdi Dalam ya? Motivasinya? Iya, motivasinya. Atau gimana? Ya kita di dunia ini kan nggak selamanya, adalah sementara. Ya, kita mencari berkah supaya nanti kita katakanlah ya kehidupan yang misalnya itu bisa katakanlah orang Jawa bilang ayam tentrem. Misalnya ya kita selamat di akhirat, walaupun dunia juga harus kita selamat. Jadi mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa, monggo yang agamanya apa aja kan kita tetap mintanya ke Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita mintanya yang bukan yang pada yang lain. Jadi intinya kita minta supaya kehidupan di dunia selamat, juga nanti di akhirat supaya juga selamat. Jadi dua-duanya imbang, Pak. Jadi balance. Yeah. Kita istilah permohonan seperti itu, tapi kan kembali lagi ke Tuhan. Yeah. Atau kalau ya Islamnya kepada Allah, kita serahkan ke Tuhan. Ya, sepenting kita berusaha aja. Jadi lebih ke mencari keberkahan ya, Mas ya. Jadi mengabdi ke mengabdi ke negara itu juga apa namanya, mencari keberkahan supaya tentrem, ayem, gitu kan, tenang, apa ya? Ayem, jadi nyaman, pikirnya lapang. Gitu ya. Apa ya? Punya apa ya? Bu katakanlah mungkin di luar katakanlah ada masalah dalam artian kita masih di manusia itu kan ada masalah, tapi kalau disikapi dengan istilah bijak, mungkin masalah itu kan sebenarnya akan katakanlah berkurang. Jadi nanti masalahnya berkurang, bukan tapi berkurang. Walaupun manusia itu tetap berkurang, diuji dengan kesalahan ataupun cobaan itu mesti. Jadi semua makhluk hidup ada cobaan, terutama manusia pasti diberi cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apakah kita nanti misalnya diberi cobaan itu mengeluh apa rasa bersyukur, nah itu kan tergantung nanti pribadi masing-masing juga. Jadi adem ya jadinya ya, ngomong sama Mas Setio ini bawaannya adem gitu. Iya. Baik. Jadi Mas Setio nih, ketika memutuskan untuk menjadi seorang abdi dalam itu orang tua tahu nggak, Mas? Atau keluarga tahu nggak? Dulu waktu mau kepingin jadi abdi dalam itu kan saya juga minta izin orang tua dulu. Jadi minta restu dulu. Semuanya harus kalau berkah itu juga harus bagaimanapun kegiatan pun harus minta restu dari orang tua. Terutama ibu yang paling ada doanya mujarab kan, ibu yang paling mujarab. Harus minta izin orang tua. Mas Setio udah berkeluarga sekarang? Udah berkeluarga? Ya? Mas Setio udah berkeluarga? Sudah, anak sudah. Alhamdulillah. Sudah punya putra putri? Baru proses ini, mohon doanya rekan-rekan seluruh Indonesia. Mungkin mudah-mudahan bisa disegerakan. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Dan berarti pasangan atau istri tahu ya Mas Setio sebagai seorang abdi dalam juga ya? Tahu sebelum saya menikah, saya udah di pemadam dulu atau abdi dalam dulu. Jadi udah kalau yang menikah saya udah jadi abdi dalam, udah jadi pemadam kebakaran.
ya udah tahu Nah, saya kan jadi kesehatan bagaimana, jadi udah istri keluarga sudah memahami kondisi saya, pekerjaan saya, langsung pengabdian saya entah itu di Pemadam Kebakaran Bantul ataupun di Abdi Dalam Keraton Yogyakarta. Begitu kan, dan rekan-rekan seluruh Indonesia. jadi memang sudah diketahui sebelumnya kan gitu. Iya, Nah, ya. Mas Denny, suka dukanya menjadi abdi dalam tuh apa? Ya kita apa ya, lebih tenang, relax. Kita nyun sewu kalau bahasa ininya Jawanya nggak kemrungsung. Jadi kita istilahnya tenang menjalani hidup itu, ya istilahnya nggak apa ya, nggak ngongso kata bahasa Jawanya. Bahasa Jawa nggak usah, bahasa Indonesia itu kita juga nggak istilahnya ngoyo lah. Nah, ngoyo Nggak jadi ngoyo, kita J seperti itu J. ngalir aja Jadi kita gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya ngalir aja gitu kan. Kehidupannya ayem aja, pokoknya menikmati J kehidupan gitu kan. Ini saya J sebenarnya ngobrol sama Mas itu juga jadi berasa adem nih, berasa tenang, ya berasa tenang. Mungkin pembawaan maksudnya juga seperti itu ya gitu kan. Beda nih kan biasanya kan ya apa namanya api gitu ya. Oke, Mas. ya Kemudian ya. hal unik yang sering apa yang dialami yang pernah dialami Mas Setio sebagai seorang abdi dalam. Ya uniknya kita apa ya, bisa bertatap muka dengan orang banyak, kultur yang beragam dalam arti budaya-budaya selain Jawa juga bisa datang ataupun tukar informasi ataupun tukar kebudayaan walaupun tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Jadi entah itu dari Jawa, dari yang lain, itu kan kita tukar informasi ataupun pengalaman yang kita akan apa ya, kita abdikan atau kita istilahnya jaga entah itu budaya, entah itu adat istiadat. Jadi kan kita tukar pengalaman ataupun tukar istilahnya wawasan lah seperti itu. Jadi kita tambah wawasan, tambah pengalaman, entah tambah saudara, entah tambah katakanlah apa ya, dan detalan banyak sekali dan rekan-rekan semuanya. Jadi memang banyak sekali ya. Jadi manfaatnya juga banyak ya. Karena saya waktu ke Jogja masuk ke keraton juga memang ketemu dengan saya anggap waktu itu saya masih belum tahu gitu kan itu petugas. Ternyata beliau-beliau itu juga seorang abdi dalam ya gitu ya. Nah, untuk menjadi abdi dalam itu ada syaratnya nggak, Mas? Ya, yang pertama itu ikhlas, nggak tanpa pamrih, yang penting niat, ya, ikhlas tanpa niat, mengabdikan diri ke kerajaan, maksudnya Yogyakarta. Kalau yang lain ya monggo, ya budaya sendiri. Jadi ya, jangan sampai budaya kita luntur termakan zaman budaya dari luar. Kalau yang kita nggak jaga dalam artian nanti kan lambat laun akan tergusur dari budaya yang lain kalau kita tidak jaga. Jadi sebagai warga asli Jogja, seyogyanya walaupun sekecil apapun nanti kita menjaga itu, entah itu di adat istiadat, sopan santun, itu sudah termasuk menjaga budaya juga. Kalau orang ya anak muda kalau bertemu dengan orang tua ya kita kasih salam, penghormatan, ya kita lebih katakanlah ya istilah hormat kepada orang tua. Sebenarnya orang tua juga bisa ngayomi dengan yang lebih muda-muda. Jadi asah asuh, jadi timbal balik seperti itu. Jadi memang syarat pertamanya itu ikhlas. Kemudian ada nggak syarat khusus ikhlas, misalkan ya, harus warga asli Jogja misalkan? Enggak harus asli Jogja. Itu teman saya itu ada malah dari Surabaya ada. Itu malah guru besar di Universitas Airlangga ada itu malah rekan itu jadi apa ya, saya pengen dari dalam dia daftar diterima dengan syarat itu dalam artian juga bisa berbahasa Jawa dan sedikit-sedikit bisa istilahnya merawat budaya Jawa khususnya budaya Mataram itu alhamdulillah diterima. Banyak kan juga itu yang
berbagai macam kalangan abdi dalam itu, entah itu petani, entah itu misalnya nelayan, ada yang juga sewu guru, ada juga pejabat, itu banyak di dalam J. Jadi katakanlah mencakup apa ya, semua kalangan dirangkul abdi dalam J. Jadi bisa masuk. Bisa masuk. Nah, itu di abdi dalam itu ada tingkatan-tingkatannya nggak sih Mas? Atau misalkan gini kayak Ada. apa namanya? Ada, Ya? ada tingkatannya. Ya, ada. Jadi yang pertama itu kan seperti kalau apa ya, istilahnya orang bekerja pertama itu magang. Nah, itu ada tingkatannya kalau yang di dalam. Sampai tingkat tertinggi itu ada itu. Ada ya, Jadi kalau yang baru daftar itu kan atau baru masuk itu mungkin kalau kita sebagai inilah apa namanya anak baru nih gitu kan junior gitu. Ya. Ada ya Mas ya? Ya. Gimana? Ya kalau yang baru masuk itu kan mungkin dia hitungannya junior lah gitu kan. Nah itu ada gitu tingkatan-tingkatannya ya. Seperti apa Mas? Ada tingkat-tingkatnya, ada yang di sini. Kalau yang pertama itu magang, kalau yang di abdi dalam nanti katakanlah naik katakanlah pangkat lagi itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi per tingkatan 4 sampai 5 tahun. Dan itu yang tertib dalam artian itu rajin, dia itu juga enggak istilahnya kalau ada tugas selalu melaksanakan dengan baik, itu cepat, walaupun kita tidak minta untuk naik pangkat, itu nanti kantor dari kantor sendiri udah menilai dalam artian ini udah waktunya untuk naik pangkat, kita dinaikkan seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya nanti kalau mau naik pangkat tambah persyaratan lagi nanti, entah itu fotokopi KTP untuk persyaratan untuk naik selanjutnya, pangkat selanjutnya. Jadi ada tahap-tahapan juga. Sampai si Mbak pun juga udah hampir umurnya 80 tahun, udah masih hampir di Keraton Jogja. 80 tahun itu Mas? Untuk yang gimana? Iya, sampai umur 80 tahun. Atau memang nggak ada batasan umur? Ya, nggak batasan umur. Ya, kalau yang udah lama nggak ada batasan umur. Tapi kalau yang apa istilahnya sekarang itu dari berapa ya, istilahnya 17 sampai 45 paling tinggi untuk pendaftaran sekarang. Ya saya di IG saya paling bisa dilihat pendaftaran itu abdi dalam, bisa dilihat nanti sehabis acara ini nanti. Siap. Nah, terus gini Mas, ketika Mas Setio itu menjadi abdi dalam, itu ada nggak sih batasan-batasan gitu? Misalkan area kerjanya, area tugasnya, nggak boleh masuk kemana agak gitu. Kecil Seperti itu ada. Volumenya dan agak kecil volumenya. Kecil ya, agak mungkin kecil, ini ya jalan. Nah, ini Mas, ketika ada apa namanya, ada di abdi dalam itu ada nggak batasan-batasan tugas? Misalkan boleh di area mana, nggak boleh di area mana, seperti itu. Itu batas-batas juga ada, walaupun di dalam itu meliputi katakanlah apa ya, seluruh kantor ada pos-posnya tersendiri. Kalau saya itu yang di namanya kebun itu kalau bahasa aslinya yang dikata itu nerang dahono. Jadi kita tugas pokoknya menjaga kebudayaan, khususnya kalau saya di museum Hamengkubuwono yang ke-9. Oh, jadi area kerjanya di sana gitu. Yang lain ada area tugasnya tersendiri juga. Ya. Nah, kemudian adakah larangan-larangannya Mas? Misalkan kayak Mas Setio nih, ini kan bertugas di Museum Hamengkubuwono 9 gitu kan. Nah, kemudian mau ke area mana gitu, atau ada area-area khusus yang nggak boleh dimasuki abdi dalam gitu, atau seperti apa? Ya. Gimana kurang jelas kan ini? Ya. Jadi ketika Mas Setio nih masuk menjadi seorang abdi dalam gitu kan. Nah, ini ada batasannya nggak nih? Misalkan ini nggak boleh masuk ke area mana, nggak boleh masuk ke area sini, seperti itu. Sesuai dengan tingkatan abdi dalamnya gitu. Atau gimana?
Ya, ya, ada itu. Jadi kita udah ada protap-protapnya sendiri. Jadi kalau yang abdi dalam yang ini nggak boleh masuk ke sana karena di bagian ini seperti itu. Jadi yang lain juga seperti itu. Walaupun nanti kalau pas waktu Mm-mm. ada acara yang besar itu bisa masuk. Itu udah ada izin dari ya katakanlah kantor dari Keraton Yogyakarta. Jadi area apa namanya restricted areanya itu memang ada ya. Jadi kalau boleh masuk ketika memang sudah ada izin ya, Ya, sudah izin dari apa namanya ibaratnya ya, dari ketua atau dari pimpinan gitu. Nah, Mas, ya. perbedaan ada bedanya nggak nih antara abdi dalam dengan prajurit? Gimana? Ya, Antara abdi dalam dengan agak prajurit itu terganggu ada tadi. bedanya nggak? Ya, ya, agak terganggu. Nah, Ya, kedengeran, Mas. ya. Jadi ada perbedaan nggak antara prajurit dengan abdi dalam? Ya, kalau prajurit itu namanya di dalam prajurit. Jadi beda langsung. Kalau yang di dalam, kalau dari kami kan abdi dalam, walaupun nanti kalau abdi punakawan mau masuk prajurit juga bisa. Kalau yang prajurit keraton mau masuk ke dalam punakawan juga bisa. Jadi kan udah Oh, beda. Ya. Walaupun namanya abdi dalam, tapi tapi abdi beda-beda dalam punakawan dan keprajuritan. Sama yang oh, dalam keprajan. Itu yang kalau yang oke keprajan oke. itu khususnya untuk PNS aktif, TNI Polri sama pensiunan ASN. Walaupun pamong-pamong desa itu masuk di dalam keprajan. Mm-mm. Yang kami dari dalam punakawan, jadi berbagai eh, macam kalangan profesi seperti itu deh. Mm-mm. Ya 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 ya. Seru juga ya bisa bisa begitu ya. Nah, nih Mas, Mas Setia Ya, kan pakai belangkon nih. Belangkon yang dipakai nih, namanya kan ya, belangkon nih teman-teman ya. Mungkin di Jawa silakan Barat ya. ya di Jawa Barat mungkin berbeda belangkonnya di Ya, apa ya, namanya di Surabaya mungkin berbeda gitu di ya. Bali beda kan tutup kepalanya ini. Mas, boleh nggak dijelaskan itu Ya. belangkon, Mas? Kayaknya katanya katanya Ya, belangkon itu di jalan ini belakang ini kan gaya gagrak ayo Yogyakarta di tingkat J gaya macam yang Jogja. Jadi kan beda dengan yang Solo ini katakanlah apa ya saya lekuk-lekukannya ini kan bermotif eh, ini bertingkat-tingkat. Ini fungsinya kan kalau yang ini kan jadinya ke satu. Jadinya semua yang ada di alam dunia ini nanti kan kembalinya ke Yang Maha Kuasa. Jadi kan ini kan dari sini dari belakang ini ke depan lurus ke depan lurus ke mm-mm. atas. Jadi punya kita walaupun eh, kita dalam karakter nanti satu tujuan kita kembali ke Yang Maha Kuasa seperti ini J. Ada timbangan yang seperti ada samping seperti ini. Nah, ini penyelaras kehidupan kita ya J. Jadi harus selaras J. Seperti itu. Yang ini, Ya, yang harus apa jadi ada putih-putihnya itu? ya, ini yang hijau-hijau ini. Nah, ini kan Oh hijau hijau, ini ya. kan sebagai penyelaras keimbangan ya, seperti itu. Nanti kembalinya tetap ke atas, semuanya ke eh, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini artinya seperti itu. Jadi dilambangkan Oh, seperti belangkon. Nah, ya, seperti itu. belangkon itu ada ini nggak sih Mas? Ada artinya nggak sih? Belangkon. Jadi Ya. kan kalau dulu itu kan seperti penutup kepala dulu kan apa ya namanya seperti kalau kiai kopiah ya itu penutup kepala biar kita kalau punya isinya namanya rambut itu rapi ditata. Jadi penutup kepala biar supaya rapi. Jadi fungsinya penutup kepala rapi biar istilahnya rapi juga nggak istilahnya tertata dengan rapi. Jadi ada kan ada Mm-mm. ini kan ada ininya kata-kata ini susun dengan rapi. Jadi Oke, jadi iya lebih rapi. Ini sepertinya sinyalnya kurang-kurang ini. Oke, teman-teman yang ya, nonton acara live IG ini, silakan kalau ada yang mau tanya, monggo boleh ya Mas.
kalau ada yang mau tanya ya Mas ya. Tadi ada yang minta ini nih. Siap. Nanti bisa saya jawab. Ya. Ya, nah Mas, tugas Ya. di abdi dalam itu berapa hari sekali? Kemudian hubungannya nanti dengan tugasnya sebagai damkar bagaimana? Itu gimana Mas? Ya. Jadi kalau yang di abdi dalam itu tugasnya kalau dari kami yang kenal yang kepiketan itu 10 hari sekali. Jadi 10 hari sekali saya katakanlah kalau nama Jawanya caos. Kalau yang bahasa Indonesia piket itu 10 hari sekali. 10 hari sekali. Kalau yang di kantor itu 2 hari sekali. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu, entah itu logel bisa katakanlah ya pas kita libur, adalah pas kita piket pas adalah 10 hari sekali itu kita masuk, pas libur pas 10 hari kita masuk di pemadam kebakaran, piket di pemadam kebakaran. Jadi kita bisa atur waktunya, bisa diatur waktunya. Jadi artinya memang. Ya. Kalau lagi piket sebagai abdi dalam, lagi tugas abdi dalam ngapain aja Mas? Ya. Berarti tugasnya kan 1 hari penuh ya? Ya 1 hari penuh, 1 hari penuh. Jadi pagi hadir, besoknya baru pulang kan? Ya bisa jadi 24 jam piket. Pagi hari ini piket pagi tadi, besok pagi baru pulang. Oke, ini kapan Mas Setio mau piket lagi nih? Rabu minggu depan, Rabu minggu depan dan minggu depan saya piket. Ya, Rabu. Nanti ya. Oke. Nanti kalau saya ke Jogja saya mau mampir loh Mas. Saya minta dianterin loh. Siap. Untuk keliling-keliling gitu kan. Syukur-syukur Mas. Kita tunggu. Oke teman-teman, kalau ada yang tanya monggo. Yang dulu dan. Ya, kalau mau nanya silakan, dipersilakan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke Mas Tio ya, ke Mas Tio. Nah, Mas Tio, mungkin ini lagi di post kan katanya nih. Nah, ini kita balik lagi nih. Ini kan lagi ada di post di kantor ya. Ada di kantor. Ada berapa unit di sana? Di sini yang di pos Bantul khususnya pemadam kebakaran ada 4 rekan termasuk saya. Jadi saya di dalam pakaian ini juga pakaian pemadam. Jadi nanti supaya ada kejadian kebencanaan dalam artian kebakaran, kita langsung on time ready. Jadi tetap standby ya, tetap siap ya. Oke, mudah-mudahan sampai besok atau sampai Mas Tio pikir juga aman selalu kan gitu ya. Aman selalu, jadi nggak ada satu kejadian apapun gitu kan. Nah, kemudian ya gimana Mas? Gimana? Ya, monggo dilanjut. Tadi ada sempat yang di Bantul ada apa? Misalnya beberapa titik ada pohon tumbang. Untuk yang pos yang lain yang menangani sama relawan-relawan yang kita tunggu, dengan kita pamannya ada kontakan atau callingan dari Mako, kita siap untuk meluncur juga. Sudah persiapan, lalu peralatan juga ready bila digunakan kalau yang di pos-pos ya memang karena Yogyakarta ini juga kan kita sama-sama tahu bahwa potensi bencananya memang cukup beberapa tempat gitu kan, dari gunung api, kemudian juga gempa bumi gitu dan sebagainya. Dan ini dan Mas Tio ini ada di bawah BPBD ya Mas ya? Ya BPBD, yang induknya di BPBD. Yang pemadam Bantul induknya di BPBD Kabupaten Bantul. Kalau yang kabupaten lain itu tergantung wilayahnya sendiri-sendiri, dalam artian induknya ke yang dinas yang lain. Kalau yang di seperti Kota Amadja itu yang dinas pemadam. Kalau yang di Kabupaten Sleman itu induknya kalau nggak salah itu di Pol PP. Di Pol PP, oke, baik Mas Tio. Kita mungkin nggak lama-lama nih ngobrol kan, karena Mas Tio juga memang lagi tugas. Terakhir,
apa harapan Mas Tio? Harapan Mas Tio di hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-102. Untuk harapan yang pertama juga tingkatkan profesional rekan-rekan damkar se-Indonesia. Selanjutnya juga jaga kesehatan rekan-rekan, karena siklus cuaca di Indonesia itu fluktuatif, berubah-ubah. Juga perbanyak pelatihan yang di daerah-daerah yang belum pernah mengadakan pelatihan, dan jadi yang di daerah bisa nanti difasilitasi yang di pusat itu bisa nanti yang daerah bisa ikut pelatihan kalau sesudah pandemi ini berakhir. Jadi kita bisa berkumpul damkar se-Indonesia seperti yang kumpul di Kabupaten Bantul tahun lalu pada waktu ulang tahun ke-101. Ke 101, iya 100 tahun. 101 kemarin di Jogja ya, di Bantul ya. Ya, di Bantul, bisa di Bantul. Ya, kemarin tuh ya. Yang menghadiri Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian kemarin itu. Ya. Betul, iya. Dan memang waktu itu belum masa pandemi. Sebenarnya sudah sudah ada, tapi memang belum ditetapkan sebagai pandemi kan di Indonesia, atau belum ditetapkan PSBB waktu itu, jadi masih bisa menyelenggarakan. Nah, tentunya tahun ini akan sedikit berbeda nih. Karena apa? Karena memang kondisi pandemi, kemudian ulang tahunnya juga kemungkinan virtual kan gitu. Insya Allah nanti juga kita akan simak sama-sama di 1 Maret 2021. Oke? Baik, Mas Tio, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol-ngobrol bareng dengan kita. Nah ini, makasih. Ada pertanyaan nih, belum. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung, damkar seluruh Indonesia. Apabila saya menyampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya batas manusia, banyak khilaf, banyak kekurangan. Nanti kalau mau bertanya langsung nanti via DM atau Japri saya, via WA bisa. Nanti mau main ke Jogja, kalau sudah kondusif pandeminya bisa main ke Jogja, nanti kita dengan saya hangat begitu. Juga salam buat rekan-rekan seluruh Indonesia, jaga kekompakan, jaga kesehatan, tetap profesional dalam kita mengabdi ke masyarakat. Begitu dan rekan-rekan semuanya. Baik. Terima kasih Mas Setio sudah berkenan. Sekali lagi salam buat rekan-rekan yang ada di posko atau di pos. Salam hormat juga buat komandannya di sana. Moga-moga selalu sehat selalu buat Mas Setio dan keluarga, dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan ngobrol dengan kami, dan semoga obrolan kita hari ini tentunya memiliki makna dan kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Mas Setio. Siap. Mas Setio Nugroho, Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantul, dan sebagai seorang abdi dalam. Baik, rekan-rekan semua, barusan kita berbincang dengan Mas Setio Nugroho. Beliau adalah dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantul dan juga merupakan sebagai seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dan hari Jumat besok kita juga akan ketemu dengan Kang Ius. Dia jago silat dan juga dia jago ngerawat orang yang mengalami cedera patah tulang. Ya, beliau silatnya Cimande. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung dengan Edu Damkar Live hari ini, dan salam hormat, sehat selalu. Saksikan terus Edu Damkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.